Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing mata kuliah akuntansi keperilakuan dan teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pertemuan kali ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu dinul Islam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai critical review jurnal yang berjudul Effect of Goal Orientation, Self-Efficacy, and Tax Complexity on the Audit Judgment Performance of Malaysian Auditors. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 5, dimulai dari saya, Susi Susanti dengan NIM 191080457. Kemudian, Indah Puspita Sari dengan NIM 191080443. Zendi Trisetiawan dengan NIM 191080452 dan Yulistiana Khairun Nisa Wulan Arum dengan NIM 191080468. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Yulistiana Khairun Nisa Wulan Arum. Kepadanya dipersilahkan. Baik, pada pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai masalah atau fenomena penelitian. Kualitas penilaian auditor menentukan kualitas keseluruhan audit, dan kemampuan auditor untuk membuat penilaian dan keputusan yang berkualitas tinggi di berbagai tingkat kompleksitas tugas dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi mereka. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna menguji efek atau pengaruh dari dua karakteristik pribadi auditor atau orientasi tujuan dan self-efficacy pada kinerja penilaian audit. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efek atau pengaruh dari karakteristik pribadi auditor atau orientasi tujuan dan self-efficacy terhadap kinerja penilaian audit. Nah, tujuan penelitian ini sendiri telah dijelaskan di dalam jurnal, sehingga kita sebagai reviewer cukup mudah untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi tujuan penelitian di dalam jurnal ini. Berikutnya yaitu teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kognitif sosial. Asumsi penting dari teori kognitif sosial adalah bahwa orang memiliki kemampuan kognitif tertentu yang memungkinkan mereka untuk menjadi pemroses informasi yang aktif. Teori kognitif sosial memprediksi bahwa keyakinan individu tentang kemampuan mereka untuk melakukan tugas memotivasi mereka untuk mencari atau menghindari tugas, dan bahwa kemampuan kognitif individu harus mencerminkan akumulasi pengetahuan. Dalam konteks audit, keyakinan auditor bahwa ia mampu melakukan tugas mengharuskan dia untuk percaya diri, memiliki kemampuan kognitif untuk melakukan tugas. Keyakinan pada kemampuan kognitif ini dikenal sebagai self-efficacy. Pengembangan hipotesis. Yang pertama, orientasi tujuan. Ada 3 jenis orientasi tujuan, yaitu orientasi tujuan pembelajaran, orientasi tujuan pendekatan kinerja, dan orientasi tujuan penghindaran kinerja. Dalam penelitian ini, mengusulkan 3 hipotesis mengenai orientasi tujuan, yaitu A. Ada hubungan positif antara orientasi tujuan pembelajaran dan kinerja penilaian audit. B. Ada hubungan positif antara orientasi tujuan pendekatan kinerja dan kinerja penilaian audit. C. Ada hubungan negatif antara orientasi tujuan penghindaran kinerja dan kinerja penilaian audit. Yang kedua, efek mediasi self-efficacy pada kinerja penilaian audit. Teori kognitif sosial menjelaskan bahwa tingkat kinerja pekerjaan seseorang memungkinkan sebagian disebabkan oleh perbedaan efikasi diri. Individu yang sangat efikasi diri cenderung mengerahkan upaya yang cukup
Ketika kinerja dijalankan dengan baik, menghasilkan hasil yang sukses. Dalam penelitian, mengusulkan hipotesis mengenai efek mediasi self-efficacy pada kinerja penilaian audit, yaitu self-efficacy menengahi hubungan antara orientasi tujuan dan kinerja penilaian tujuan. Yang ketiga, efek moderasi dari kompleksitas tugas pada kinerja penilaian audit. Mengenai hal ini, dalam penelitian menyampaikan hipotesisnya, yaitu pengaruh positif efikasi diri terhadap kinerja penilaian audit lebih kuat untuk tugas-tugas sederhana daripada untuk tugas-tugas yang kompleks. Yang keempat, efek mediasi yang dimoderasi dari self-efficacy. Efek efikasi diri sebagai mediator dan kompleksitas tugas sebagai moderator pada kinerja penilaian audit dapat terjadi serentak. Pengaruh interaksi setiap dimensi dari orientasi tujuan dan kompleksitas tugas pada kinerja penilaian audit dimediasi berbeda melalui proses motivasi efikasi diri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menyampaikan hipotesisnya, yaitu efek mediasi self-efficacy pada hubungan antara orientasi tujuan, yaitu pembelajaran, pendekatan kinerja, dan penghindaran kinerja, dan penilaian audit kinerja lebih kuat untuk tugas-tugas sederhana daripada untuk tugas-tugas kompleks. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi metode penelitian, sampel, alat uji statistik, dan variabel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental, di mana peneliti mengirimkan 4-10 set instrumen penelitian yang berisi pertanyaan seputar penelitian tersebut, yang dikirim ke perusahaan audit kecil dan menengah, yang menyatakan minat untuk berpartisipasi dalam percobaan ini. Penelitian ini melibatkan 2 tugas penilaian audit eksperimental, dan masing-masing peserta melakukan salah satu dari 2 tugas. Untuk tugas yang kurang kompleks, dalam hal ini tugas eksperimental 1, peserta disajikan dengan daftar 7 tujuan audit dan 8 prosedur audit untuk siklus transaksi penjualan dan penerimaan kas. Peserta diminta untuk mengidentifikasi tujuan audit yang tepat untuk setiap prosedur audit. 4 prosedur adalah tes kontrol dan 4 prosedur merupakan pengujian substantif atas transaksi. Untuk tugas yang lebih kompleks, dalam hal ini tugas eksperimental 2, peserta diberikan 8 pengujian substantif untuk siklus transaksi penjualan dan penerimaan kas, serta 8 kasus salah saji penerimaan kas, dan diminta untuk mengidentifikasi pengujian substantif yang tepat yang akan mengungkapkan setiap salah saji. Tugas 2 lebih kompleks daripada tugas 1 karena mengharuskan peserta untuk mengerahkan lebih banyak upaya kognitif. Adapun sampel dari penelitian ini meliputi 154 auditor dari perusahaan audit kecil dan menengah di Malaysia. Peserta terdiri dari 87 asisten audit, 53 senior audit, dan 14 orang pengawas audit. Mayoritas peserta adalah perempuan sebanyak 69%, lulusan universitas sebanyak 56%, dan 36% telah mencapai kualifikasi profesional mereka. Alat uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif dan analisis korelasi. Variabel dalam penelitian ini meliputi 3 komponen. Yang pertama, variabel independen, yang kedua, variabel terikat, dan yang ketiga, variabel kontrol. Orientasi tujuan dan efikasi diri merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Orientasi tujuan dalam hal ini meliputi orientasi tujuan pembelajaran, tujuan pendekatan kinerja orientasi, dan orientasi tujuan penghindaran kinerja. Selanjutnya, persentase tanggapan yang benar untuk tugas audit yang telah diselesaikan oleh masing-masing peserta termasuk variabel terikat dalam penelitian ini. Dan yang terakhir yaitu variabel kontrol. Dalam penelitian ini yang termasuk variabel kontrol yaitu jenis kelamin dan pengalaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan H1A sampai dengan H1C didukung. Artinya, hipotesis 1A sampai dengan hipotesis H1C didukung. Berdasarkan hasil regresi yang disajikan pada kolom 1 pada tabel 4 menunjukkan bahwa orientasi tujuan pembelajaran berhubungan secara signifikan dengan kinerja penilaian audit dengan B 3,64 dan PO 0,05 setelah mengontrol jenis kelamin dan pengalaman. Pendekatan kinerja dan orientasi tujuan penghindaran kinerja secara signifikan terkait dengan kinerja penilaian audit pada PO 0,10. Hal ini berarti hasil menunjukkan bahwa orientasi tujuan pembelajaran memiliki pengaruh yang lebih kuat pada kinerja penilaian audit daripada orientasi tujuan pendekatan kinerja dan penghindaran kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa auditor dengan orientasi tujuan belajar yang tinggi, yaitu mereka yang bersedia untuk mempelajari pengetahuan baru dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan, berkinerja lebih baik daripada mereka yang hanya ingin membuktikan kepada orang lain kemampuan mereka untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, hipotesis 2 juga didukung. Seperti yang ditunjukkan pada kolom 2 pada tabel 4, self-efficacy secara signifikan berhubungan dengan kinerja penilaian audit dengan PO 0,05 yang positif koefisien B 3,05 menunjukkan bahwa auditor dengan efikasi tinggi cenderung berkinerja lebih baik daripada mereka yang memiliki efikasi diri rendah. Hal ini menunjukkan bahwa self-efficacy memediasi positif pengaruh orientasi tujuan pembelajaran dan orientasi tujuan pendekatan kinerja, serta efek negatif dari orientasi tujuan penghindaran kinerja pada penilaian audit. Kemudian, H3 juga didukung. Berdasarkan pada kolom 3 dalam tabel 4, interaksi antara efikasi diri dan kompleksitas tugas adalah ditambahkan ke model. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang signifikan dari interaksi antara diri dan kompleksitas tugas terhadap kinerja penilaian audit dengan PO 0,05 dengan negatif koefisien B min 2,95 dari self-efficacy dan interaksi kompleksitas tugas menunjukkan bahwa untuk tugas yang kompleks, efikasi diri yang tinggi mengarah pada kinerja penilaian audit yang lebih tinggi, tetapi efeknya tidak sekuat untuk tugas-tugas sederhana. Dan yang terakhir yaitu hipotesis 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 4 juga didukung. Penelitian mengenai hipotesis 4 menunjukkan bahwa kedua kondisi terpenuhi karena hasilnya menunjukkan bahwa efek dari orientasi tujuan pada kinerja penilaian audit dimediasi oleh self-efficacy dan pengaruh self-efficacy pada kinerja penilaian audit dimoderasi oleh kompleksitas tugas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tugas audit eksperimental dengan 154 auditor dari perusahaan audit kecil dan menengah di Malaysia sebagai peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor dengan orientasi tujuan pembelajaran yang tinggi, yaitu sikap positif untuk mempelajari pengetahuan baru dan mengembangkan keterampilan baru, berkinerja lebih baik dalam melakukan tugas penilaian audit daripada auditor dengan orientasi tujuan pembelajaran yang rendah. Tujuan orientasi penghindaran kinerja tinggi tidak meningkatkan self-efficacy auditor atau meningkatkan kinerja penilaian audit. Sebaliknya, auditor dengan orientasi tujuan penghindaran kinerja rendah berkinerja lebih baik daripada auditor dengan orientasi tujuan penghindaran kinerja tinggi. Kompleksitas tugas memoderasi efek self-efficacy pada kinerja tugas, menunjukkan bahwa hubungan positif antara efikasi diri dan kinerja penilaian audit lebih kuat untuk tugas-tugas sederhana daripada untuk tugas yang kompleks. Secara keseluruhan, hasilnya menunjukkan bahwa dimensi yang berbeda dari orientasi tujuan memengaruhi audit kinerja penilaian secara berbeda. Seorang auditor dengan orientasi tujuan pembelajaran yang tinggi mengembangkan self-efficacy yang tinggi dan lebih mungkin untuk melakukan
dengan baik dalam tugas penilaian audit. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai kontribusi penelitian, baik secara praktis, teoritis, dan metodologis. Secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat bagi manajer audit dan mitra untuk menyadari bagaimana auditor dengan berbagai jenis orientasi tujuan dapat merasakan kemampuan mereka sendiri dan bagaimana persepsi ini dapat memengaruhi kinerja penilaian mereka. Sehingga, kesadaran akan efek dari karakteristik kepribadian ini pada pertimbangan kinerja audit akan memungkinkan mitra audit dan manajer untuk memasukkan pendekatan ketika merekrut staf dan merancang program pelatihan untuk perkembangan staf. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca dan dapat pula digunakan sebagai bahan rujukan atau literatur bagi penelitian di masa depan. Adapun secara metodologis, penelitian ini berkontribusi yaitu dapat dijadikan sebagai salah satu contoh cara dalam kaitannya untuk mendapatkan jawaban yang tepat atas hipotesis yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, penggunaan kasus audit dalam pengaturan eksperimental dapat membatasi generalisasi hasil karena kasus tersebut mungkin tidak mencerminkan kompleks spesifik dari bidang audit. Yang kedua, kasus yang digunakan dalam hal ini eksperimen mungkin tidak realistis seperti tugas audit yang sebenarnya. Ini adalah batasan yang terkenal dari studi eksperimental, namun validasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian bahan kasus. Yang ketiga, tidak dapat dijamin bahwa peserta secara acak dialokasikan untuk kelompok kompleksitas tugas tinggi dan rendah. Bahannya acak dialokasikan untuk perusahaan audit yang setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Namun, kontak di perusahaan mendistribusikan materi kepada peserta yang sebenarnya dan tidak ada jaminan bahwa kontak melakukan ini secara acak. Yang keempat, penelitian ini tidak secara langsung memasukkan pengetahuan auditor dalam tugas spesifik in model, seperti yang dibahas dalam studi sebelumnya, atau faktor lain di lingkungan kerja yang mungkin mempengaruhi pembelajaran dan kinerja penilaian audit. Dan yang kelima, peserta berasal dari KAP kecil dan menengah di Malaysia. Dengan demikian tidak jelas apakah hasil ini dapat digeneralisasikan untuk auditor bekerja di perusahaan audit besar atau auditor dari negara lain. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai future research. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana self-efficacy dan persepsi diri lainnya, faktor memediasi atau memoderasi hubungan antara karakteristik individu dan faktor lingkungan dalam kinerja penilaian audit. Selain itu, penelitian serupa dapat dilakukan di negara selain Malaysia, menggunakan auditor dari perusahaan audit besar untuk menentukan seberapa digeneralisasikan hasil ini. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.